Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Tolong aku. Ayo bawa mobil. Oke. Zhao Zhao. Kamu harus bertahan. Pak Lu, Bulin baru saja mengalami keguguran dan menderita kekurangan gizi serta kelelahan berkepanjangan. Anda perlu istirahat yang cukup sebentar, jika tidak akan meninggalkan bibit penyakit. Oke, saya mengerti. Malnutrisi, kerja berlebihan. Seandainya aku tahu hidupmu begini sengsara, aku tidak akan melepaskanmu dari awal. Kamu nggak apa-apa. Minggir. Wow. Nilai jelek lagi. Aku nggak tahu lagi dia pura-pura jadi apa. Kudengar ayahnya kabur dengan perempuan liar dan tidak mau mereka lagi. Mana bisa kamu masih mau belajar? Apa kamu mau menghabiskan hidupmu dengan marah pada ayah brengsekmu? Kenapa kamu tidak bisa lebih sukses darinya dan pamer di depannya nanti? Lin Zhao, apa kamu masih mau menyelamatkan dunia? Bukan urusanmu. Pergi. Mulai sekarang aku akan bertanggung jawab atas nilai-nilaimu. Zhao Zhao, bagaimana hidupmu selama ini? Mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kamu sudah sadar, ada yang terasa nggak nyaman? Mau minum air? Anakku, Anaknya tidak selamat. mungkin ini yang terbaik. Dokter bilang, kamu harus jaga tubuhmu. Kamu ngapain? Kenapa kamu nggak jaga tubuhmu? Aku baik. Tolong goyangin tempat tidurnya. Oh. Boleh? Nggak apa, makasih. Bukankah kamu langsung ke luar negeri setelah lulus SMA? Baru pulang. Kenapa kamu muncul di dekat rumahku? Aku baru pulang hari ini. Aku tinggal di sebelah rumahmu. Kamu bilang ini kebetulan atau enggak? Di sebelah rumahku. Mungkin karena perkembangan di luar negeri nggak bagus, jadi aku kembali ke Cina. Kebetulan banget, maaf bikin kamu ketawa. Hei, ini lelucon apa? Dokter bilang kamu harus minum lebih banyak air hangat untuk menurunkan demam secepatnya. Biar aku sendiri. Jangan bergerak. Ada jarum infus di tanganmu? Minum saja seperti ini. Zhao Zhao, keluarga itu hanya bisa menyakitimu. Tinggalkan dia. Oke. Jangan banyak pikiran, istirahat yang baik ya. Maaf merepotkanmu. Tidurlah, aku di sampingmu. Panggil aku kalau butuh sesuatu. Teman SMA yang sudah lama tidak kulihat benar-benar bisa menemaniku saat sakit. Tapi pria yang kuberikan 3 tahun masa mudaku hanya memanfaatkanku. Semuanya palsu. Jasa selamat nyawa palsu, cinta juga palsu. Lin Zhao, saatnya kamu sadar. Tidur.
Halo? Kukatakan Presiden Lu. Meninggalkan kontrak miliaran di Wall Street, bilang mau pulang ke kampung halaman untuk mengaku perasaan, bagaimana bisa dapatkan Bai Yue Guang? Kecilkan suaramu. Ini rumah sakit. Oh, Lu Yan Wang, pria tegas dan agresif di mal perbelanjaan, naksir gadis lain dan tidak berani mengaku cinta selama 8 tahun. Kalau kamu bilang begini, siapa yang percaya? Kenapa kamu tiba-tiba kembali ke China? Ini kan karena aku peduli sama perasaan sahabatku. Gimana, udah ketemu? Waduh, Raja Neraka terkenal lu, juga pernah ragu-ragu seperti ini. Dia masih butuh waktu. Oke, ngomong-ngomong, aku berencana mengalihkan fokusku kembali ke Cina. Kamu bisa mulai urus urusan perusahaan sekarang. Kamu nggak gila kan? Perusahaan sebesar ini bisa diubah seenaknya. Perusahaan sebesar ini bilang mau pindah ya pindah aja. Kamu rasain akan ada gempa di dunia bisnis dalam negeri. Kecilkan suaramu. Mana ada orang yang sebegitu tergila-gilanya? Baginya, nggak ada yang penting. Kalau kamu nggak mau, aku bisa cari orang lain. Jangan. Siapa yang bilang kamu jadi dewa rezekiku? Aku pergi, oke? Enggak. Sejak kapan kamu mulai makan yang manis-manis? Jangan-jangan kamu lakukan ini juga demi dia? Aku tiba-tiba ingat, dia nggak suka bau asap rokok. Makanya aku berencana berhenti merokok. Gila, berhenti merokok? Bukannya kita udah janji merokok bareng seumur hidup? Aku benar-benar nggak tahan sama pria mabuk cinta. Cao. Aku sekarang sudah pantas untukmu, kan? Aku pasti akan membuatmu bersinar lagi. Lu Cheng, terima kasih sudah menjemputku dari rumah sakit. Kali ini aku berutang semuanya padamu. Kalau suatu saat kamu butuh bantuanku, bilang saja ya. Beneran? Aku memang ada sesuatu yang aku khawatirkan sekarang. Kamu mau bantu aku? Kalau itu yang bisa aku lakukan, pasti aku bantu. Aku harus menghadiri jamuan lusa. Kamu tahu, aku baru pulang ke sini dan gak bisa cari teman wanita. Mau ikut denganku? Jamuan? Dia sudah banyak membantuku, aku nggak bisa lihat dia dalam kesulitan. Oke, aku ikut. Gu Xingzhou, kembalikan uang asuransi orang tuaku. Lihat kamu, kenapa marah banget? Setelah ibuku tenang beberapa hari, aku akan mengembalikannya. Lagi pula, aku sudah tidak butuh uang sedikit itu lagi. Aku beri kamu 3 hari. Kalau tidak, aku akan telepon polisi dan menuntutmu. Hei, masih ngambek? Sebenarnya kita nggak harus putus selamanya. Aku sudah menggandeng putri sulung keluarga Wu. Sekarang aku sudah menjadi direktur grup Wu. Kalau kamu bisa bikin aku senang, mungkin aku akan memberimu lebih. Lepaskan aku. Kamu lupa ponselmu. Oh, terima kasih. Bagus, Lin Zhao. Baru putus beberapa hari, kamu sudah cari cowok ganteng. Jaga mulutmu, aku sudah tidak ada hubungan denganmu lagi. Lagi pula, dia temanku. Teman, kalau begitu, itu semakin tidak ada hubungannya dengan kita. Apa kamu tidak dengar? Dia menolakmu. Apa urusanmu? Aku bilang, cowok ganteng sepertimu. Dia cuma akan main-main denganmu beberapa hari lalu ninggalin kamu. Terus, setiap menit, setiap detik bersama Zhao, aku merasa sangat terhormat. Namun, orang sepertimu, kaya atau miskin, dia tidak akan mau kamu. Kamu, Gu Xingzhou, ambil barangmu dan pergi. Lin Zhao, apa kamu pikir kamu itu barang berharga? Tunggu saja, aku sekarang sutradara, aku orang kaya. Aku punya banyak cara untuk membuatmu merangkak kembali padaku. Aku. Masuk dan duduklah. Dia seharusnya sudah pergi sekarang. Oke. Kamu masih sakit? Istirahat saja. Jangan khawatirkan aku. Baiklah.
Ingat Luceng dari SMA? Ternyata dia tinggal tepat di sebelah rumahku. Serius? Kebetulan banget. Aku buatin kamu makanan ringan. Ingat makan setelah bangun ya. 4 lauk dan sup. Kamu bilang itu sederhana? 4 lauk dan sup? Jauh-jauh. Kamu bilang Luceng tinggal di sebelah, tapi kayaknya kalian tinggal bareng. Gak mungkin. Aku gak percaya dia lihat aku dalam situasi memalukan gini. Menurutku dia pasti balik demi kamu. Waktu SMA aku selalu pikir dia suka sama kamu. Kenapa kalian gak coba aja? Lagi pula kamu juga naksir dia. Ini kesempatan bagus buat memulai lagi. Itu semua sudah lama banget, dan aku bukan orang yang dulu lagi. Kamu gak akan tahu kalau gak dicoba. Aku tutup dulu ya. Hey! Enak juga. Nona Lin Zhao, ini kiriman dari Tuan Luceng. Silakan tanda tangan. Oh, makasih. Di hatiku, kamu bukan angsa putih yang lembut dan patuh, tapi angsa hitam yang tidak pernah menundukkan kepala bahkan saat terperangkap di lumpur. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, kamu tetap kamu. Lin Zhao. Makasih udah masak buat aku dan ngasih gaun cantik ini. Yang aku dengar dari kamu selama 2 hari ini cuman makasih. Kok jadi sopan banget sih setelah bertahun-tahun? Aku serius, kamu orang baik beneran. Enggak, kamu yang baik, jadi kamu pantas diperlakukan baik oleh dunia. Diperlakukan baik. Sebenarnya, aku tidak sebaik yang kamu kira. Cepat istirahat, tubuhmu belum pulih. Kamu juga istirahat yang baik. Oke. Luceng, jangan-jangan dia suka sama aku? Oh, mungkin dia hanya bersikap sopan. Lama nggak ketemu. Itu Luceng, baru balik dari Wall Street, katanya seluruh dunia bisnis ibu kota heboh sejak dia pulang. Dapat janji temu dengannya lebih sulit dari naik ke surga. Dia trader handal. Kalau dia setuju apa aja bisa jadi emas. Cewek di sampingnya entah anak keluarga mana. Beruntung banget. Iya beneran. Kan sudah kubilang, gaun ini cocok banget sama kamu. Zhao Zhao, kamu cantik banget hari ini. Makasih. Aku mau menyapa mereka. Oke, aku tunggu di sini. Oke. Oh, pakaian itu pasti mahal banget, meskipun cuma sewaan. Kamu benar-benar berusaha keras mencari sugar daddy. Hey, jangan pergi. Hidupmu susah sejak putus denganku kan? Menyelinap ke pesta dengan baju seperti itu. Katakan, berapa harga kamu jual diri? Dasar binatang, demi anak kita sekalipun, aku tidak akan pernah kembali padamu. Joe, siapa wanita ini? Berani-beraninya dia menyentuh calon menantu keluarga Wu. Siapa lagi? Itu mantan pacar yang katanya selingkuh di belakang Joe. Selingkuh? Gu Xingzhou, kamu cuma bisa main trik murahan dan menusuk dari belakang. Menjijikan dan tidak tahu malu. Aku salah ngomong, kamu jual tubuh, dan kamu bilang aku menjijikan. Katakan, berapa semalam? Hari ini aku dengan enggan memesanmu semalam. Gu Xingzhou, kamu bukan mantan, kamu catatan kriminal.
Berhenti pura-pura di depanku ya. Lepaskan aku. Jauh-jauh. Kamu berani mukul aku, kamu tahu siapa aku. Aku nggak peduli siapa kamu. Kalau kamu ganggu dia, kamu pantas dipukul. Hah? Kamu lagi? Kamu benar-benar jadi budak cinta untuk cewek matre ini? Lu Cheng, jangan cari masalah karena aku. Antar aku pulang. Oke. Ayo. Lin Zhao, aku bilang, nggak ada seorang pun di dunia ini yang pernah meninggalkan aku. Tunggu aja. Aku pulang dulu. Maaf, semua ini salahku. Aku nggak bisa jagain kamu dengan baik hari ini. Bukan salahmu, aku yang merepotkanmu. Zhao Zhao, kamu mau menikah denganku? Kalau kamu beneran mau lepas dari cowok brengsek itu, kamu bisa pertimbangin nikah sama aku. Tapi aku bukan orang yang tepat untuk... Jangan bebanin diri kamu. Orang tuaku juga mendesakku nikah, jadi aku butuh seseorang sementara buat ngadepin mereka. Kita coba aja. Lu Cheng, aku udah banyak berubah selama ini. Aku jadi egois, sensitif, dan penuh perhitungan. Tapi kamu beda. Kamu selalu hebat sejak kecil. Kamu bisa cari yang lebih baik. Zhao Zhao, kamu harus percaya sama diri sendiri dan percaya sama aku. Berani sekali lagi ya. Mungkin aku benar-benar bisa berani sekali lagi. Oke, aku janji. Aku seneng banget kamu setuju. Kita ambil surat nikahnya besok. Zhao Zhao, kali ini aku nggak bakal lepasin lagi. Aku beneran udah ambil surat nikah sama Lu Cheng. Rasanya kayak mimpi. Zhao Zhao, akhirnya kamu jadi istriku. Ayo, kalian berdua pengantin baru. Lihat ke kamera. Rapat dan senyum. 3, 2, 1. Oke. Nyonya Lu, kita foto juga. Oke. Ayo, pulang. Oke. Pakai ini. Kenapa ada sandal cewek? Aku siapin khusus buat kamu. Hei, enggak. Aku bisa sendiri. Pas banget. Bagus. Oh, ini rumah kita sekarang. Meskipun kamu tinggal di sebelah, aku nggak nyangka rumahmu jauh lebih besar dari rumahku. Sepertinya kamu benar-benar suka masa SMA-mu. Kamu taruh foto kelulusan tepat di tengah. Suka banget. Aku suka banget padamu. Hei, aku baru ingat sesuatu dari SMA. Hah? Boleh. Aku baru ingat masih ada koper di rumah yang belum dibongkar. Aku bongkar dulu. Makasih. Lucu banget.
Apa dia coba bikin pernikahan palsu ini jadi nyata? Ibu dan ayah, hari ini akhirnya aku punya rumah sendiri. Lu Cheng sungguh orang yang sangat-sangat baik, seperti yang ibu bilang. Oh, aku penasaran orang seperti apa yang pantas untuk putriku nanti. Jojo, kita harus mencari seseorang yang pada dasarnya baik. Apa maksudnya pada dasarnya baik? Artinya, entah dia mencintaimu atau tidak, dia akan tetap memperlakukanmu dengan baik. Bukan karena dia suka padamu lalu dia baik padamu, tapi karena pada dasarnya dia baik dan bertanggung jawab. Orang seperti itu layak kau percayakan hidupmu. Sayang kalian tidak bisa melihat ini. Tapi jangan khawatir, aku akan bahagia. Ayo pulang. Oke. Lu Cheng, aku ingin tidur di kamar tamu dulu, boleh? Oh. Di malam pernikahan kita, istriku ingin meninggalkanku sendirian di kamar tidur. Bukan itu. Aku hanya merasa ini terlalu cepat. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Oke, aku akan memberimu waktu. Kalau begitu, kita mulai dengan pacaran, oke? Oke. Kamu pakai kamar utama, aku pakai kamar tamu. Selamat malam, jauh-jauh. Selamat malam. Dia bilang ingin pacaran dulu sama aku. Apa dia suka aku? Oh, mana mungkin. Lu Cheng luar biasa banget, kok dia suka aku. Pasti cuma karena kewajiban pernikahan. Iya, cuman kewajiban. Duh, otak bego berhenti mikir. Beresin barang dan tidur saja. Biarkan aku yang melakukannya. Masa aku biarkan kamu melakukan hal begini? Hei, Zhao, apapun kehidupan yang kamu jalani sebelumnya, ingat, sekarang kamu adalah Nyonya Lu. Kamu punya suami. Kamu harus menikmati semua ini dengan tenang. Tapi aku... Jangan tapi. Nyonya Luku, duduk manis di sini saja. Dan tunggu sarapanmu dengan sabar. Seperti apa kehidupan Zhao selama ini, sampai dia punya sifat yang suka menyenangkan orang lain, aku harus ekstra baik padanya. Xingzhou, tolong buang kulit biji bunga matahari ke tempat sampah. Aku baru ngepel lantai. Jadi kamu kesel cuma karena ngepel lantai, lihat pacar orang lain. Mereka bisa cari uang dan jagain orang. Kamu rewel sepanjang hari, muka cemberut terus, mau tunjukin ke siapa? Sialan. Mungkin ini artinya menemukan seseorang yang pada dasarnya baik. Bahkan jika dia tidak mencintaimu, dia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai suami dan berusaha sebaik mungkin bersikap baik pada istrinya. Bubur sayur. Coba, cocok nggak di lidahmu? Apa, nggak enak? Enak banget. Aku nggak nyangka seseorang yang kelihatan begitu anggun dan tidak tersentuh dunia bisa menjadi juru masak yang hebat. Aku belajar di luar negeri. Gimana aku bisa memberi istriku makan dengan baik kalau aku nggak bisa masak? Pelan-pelan, jangan buru-buru. Setelah selesai, aku antar kamu ke kantor. Aku mau berangkat kerja sekarang.
Zhao Zhao. Kita adalah pasangan suami istri yang sah. Bukankah wajar suami minta ciuman perpisahan dari istrinya? Cukup. Aku akan jemput kamu sepulang kerja. Jangan lupa kangenin aku. Kurang bicara, aku ingin bersamamu lebih dari 1 hari. Lebih banyak, biarkan aku dengan tulus mencintaimu. Kamu lagi senang banget ya? Kamu lagi pacaran? Jangan ngomong ngawur. Ngomong-ngomong, kenapa suasana kantor hari ini aneh banget? Kamu belum tahu, perusahaan sudah diakuisisi grup besar. Hari ini pemilik baru kirim perwakilan untuk inspeksi. Diakuisisi? Tiba-tiba? Semuanya, berhenti sebentar. Aku punya kabar baik. Perusahaan kita sudah resmi diakuisisi oleh Wu Group. Silakan sambut manajer umum Gu dari Wu Group untuk inspeksi. Selamat datang. Gu Xingzhou. Ya, bos baru. Pak Gu, mari saya antar Anda berkeliling. Oke. Silakan, lewat sini. Ini dari Departemen Teknik. Ini Xiaoma. Ini Lin Zhao dari Departemen Perencanaan. Dia sangat rajin dan cakap. Lin Zhao kan? Nanti datang ke kantor saya dan beri saya gambaran Departemen Perencanaan. Kalau Anda butuh gambaran Departemen Perencanaan, tanyakan langsung pada manajer Lee. Saya hanya karyawan biasa, tidak tahu gambaran keseluruhan. Xiaolin, ada apa denganmu? Kalau disuruh perkenalkan saja. Pak Gu, sebentar lagi saya minta Xiaolin membawakan materi departemen untuk Anda. Oke. Sial. Masuk. Ada yang lain? Kalau tidak, saya pergi. Kenapa buru-buru? Duduk. Gu Xingzhou, apa sih maumu? Zhao Zhao, aku kangen kamu. Karena kamu memilih hidup dari perempuan, fokus saja melayani selingkuhanmu. Berhenti muncul di depanku, menjijikan. Oh, Zhao Zhao, aku benar-benar kangen kamu. Perempuan itu, Wu Qing, pemarah dan nggak tahu cara merawat orang. Aku sudah menyesal sejak lama. Aku masih rindu hari-hari bersamamu. Apa yang kau rindukan? Pembantu gratis? Kamu ngimpi, lihat dirimu, apa kamu pantas? Oh, Zhao Zhao. Apa kamu benar-benar ingin terus hidup susah seperti ini? Aku punya uang sekarang, aku bisa memberimu apapun yang kamu mau. Bukankah kamu selalu ingin mendesain perhiasan? Aku setuju. Aku bisa memberimu uang, aku bisa memberimu banyak uang. Lepaskan aku. Aku nggak butuh izinmu buat apapun. Dan Gu Xingzhou, kau khianati aku. Kaulah yang menyebabkan kematian anakku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tunggu. Bagaimana dengan ini? Kamu nggak mau lagi? Uang asuransi orang tuaku. Kembalikan. Kartu ini sekarang ada di tanganku. Kamu bisa memilih jadi selingkuhanku. Dan aku akan memberimu kartu ini. Mulai saat itu, semua uangku akan menjadi milikmu. Atau kamu bisa terus ikut cowok ganteng itu, makan sisa-sisa dan hidup miskin. Oh iya, kamu dengar tentang manajer umum lu yang baru pulang dari Wall Street? Dia adalah orang paling berpengaruh saat ini. Wu Group menugasku untuk menangani kemitraan dengan perusahaan lu. Begitu aku dekat dengan manajer umum lu, siapa di ibu kota yang berani tidak menghormatiku? Lalu aku akan meninggalkan Wu Qing dan menikahimu. Itu bukan tidak mungkin.
Zhao Zhao, meskipun cowok ganteng yang kamu temukan itu tampan, dia tetap pecundang miskin. Mana bisa dia dibandingkan denganku? Kayak seberapapun kamu, muka puas diri menjijikanmu itu nggak bakal hilang. Dia lembut, jujur, dan bertanggung jawab. Kamu aja nggak pantas nyemir sepatunya. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu cuma pecundang yang numpang dari wanita. Lin Zhao, jangan cari masalah. Gu Xingzhou, lepaskan aku. Kamu nggak tahu malu. Kalian berdua ngapain? Jadi kamu mantan pacar Xingzhou, Lin Zhao? Cing Cing, itu dia. Aku udah putus sama dia, tapi dia terus ganggu aku. Lin Zhao, kamu nggak punya malu. Xingzhou udah putus sama kamu, tapi kamu masih aja nempel. Apa kamu begitu putus asa cari cowok? Anjing kayak kamu makan dari majikan terus gigit, aku nggak mau. Cuma kamu yang nganggap dia seperti harta karun. Lin Zhao, jaga mulutmu. Apa? Nggak suka denger? Ya udah berhenti ganggu aku. Nona Wu, saran saya, jaga anjingmu. Jangan biarkan dia menggigit orang. Lin Zhao, siapa yang kamu panggil anjing? Gu Xingzhou. Ada apa? Ada teman yang kasih aku kue coklat hitam. Nanti setelah kerja aku bawa ke kamu. Oke, aku tunggu kamu. Bilang yang sebenarnya. Apa kamu mengakui sisi perusahaan ini karena dia? Aku bilang, hari ini dia keluar atau kamu keluar. Cing Cing, jangan marah. Aku jaga dia dekat supaya bisa perlahan menyiksanya, biar dia benar-benar menyerah dan berhenti menggangguku. Benarkah? Tentu saja benar. Hatiku hanya untukmu. Lagi pula, orang seperti Lin Zhao, miskin dan biasa, mana bisa dibandingkan dengan kamu? Kamu harus sungguh-sungguh. Ngomong-ngomong, masalah dengan Pak Lu ini adalah kesempatan dari ayahku untukmu. Kalau kamu bisa dapat proyeknya, dia akan menghargai kamu. Oh, Cing Cing, jangan khawatir. Aku akan berusaha maksimal. Tunggu saja, Lin Zhao. Setelah aku dekat dengan grup lu, kamu cuma pantas jadi tukang semir sepatuku. Manajer umum Lu, sebagian besar bisnis perusahaan sudah dialihkan kembali ke dalam negeri. Di Amerika Utara, hanya tinggal beberapa pekerjaan penyelesaian. Fokus lebih pada industri perhiasan. Manajer umum Lu, apakah ada perkembangan baru di industri perhiasan? Kami belum pernah menyentuh bidang ini sebelumnya. Tidak. Karena istriku suka. Awas saja, aku turun dan hajar kalian berdua. Jadi gimana menurutmu? Aku yang mendesainnya. Cantik. Lebih bagus dari yang pernah kulihat di majalah. Selera kamu bagus. Nanti kalau aku jadi desainer hebat, aku akan jagain kamu dan jadikan kamu asistenku. Kamu pasti sukses. Tentu aja. Zhao Zhao, mimpimu akan terwujud. Apa aku tidak salah lihat? Si Lu Yanwang yang pernah bangkrutkan 3 perusahaan dalam sehari. Yang cuma lihat data dan nggak pernah kasih ampun, sekarang malah tersenyum manis. Oh, dan urus semua asetku. Pindahkan semuanya ke nama Lin Zhao. Semuanya? Semua. Juga mulai sekarang panggil dia Nyonya Lu. Pak General Manager Lu, akan saya urus segera. Aduh, Lu Yanwang benar-benar jatuh kali ini. Penasaran siapa sih Nyonya Lu ini? Hei, kok sudah balik? Urusan luar negeri udah selesai? iya, aku nggak berani balik kalau belum selesai. Sibuk banget di luar negeri. Sibuk-sibuk tahu sendiri, terus aku harus makan postingan mesra orang di online. Muak banget. Serius nih, soal ipar. Perlu dibahas sama kamu.
Wu Group baru saja mengakuisisi agensi iklan Ipar. Aku nggak tahu ini ada hubungannya sama kerja sama kita. Haruskah kamu turun tangan? Nggak perlu. Gantung mereka aja dulu. Awasi mereka ketat. Oh, kalau Lu Yanwang senyum, pasti ada yang bakal kena masalah besar. Mau kemana? Pulang kerja lebih awal. Pulang lebih awal? Aku udah kerja sama kamu 5 tahun, pulang awalmu bisa dihitung jari. Kenapa? Mau kemana hari ini pulang awal? Jemput istri. Wah, jemput istri. Dia pamer lagi. Zhao Zhao. Jangan marah sama aku. Aku tahu kamu masih cinta aku. Ayo baikan, aku satu-satunya yang bisa kasih apa yang kamu mau. Gu Xingzhou, sebelum kamu bicara manis, bersihin dulu bekas lipstik di lehermu. Zhao, soal sama Wu Qing itu cuma... Itu cuma akal-akalan. Oh iya, akal-akalan. Kayak kamu pakai cowok cantik itu buat bikin aku cemburu. Oh Zhao, putus aja sama dia. Mulai sekarang kita bisa kayak dulu lagi. Lepasin aku. Zhao, hey dengerin aku. Lepas. Jangan nakal Zhao, dengerin aku. Kamu. Jauhi istriku. Lu Cheng, kamu di sini. Lu Cheng, tunggu, kenapa kamu juga bernama Lu Cheng? Zhao mempekerjakanmu untuk akting demi membuatku cemburu. Dan kamu malah serius. Hanya karena namamu sama dengan manajer umum lu, bukan berarti kamu kaya. Kelihatan seperti orang melarat, apa yang bisa kamu berikan padanya? Kamu? Selain ancaman dan pengkhianatan, apa yang bisa kamu berikan padanya? Itu dulu. Sekarang aku punya uang dan sudah mendapatkan kepercayaan manajer umum lu. Mulai sekarang, aku akan terbang tinggi. Orang kecil sepertimu pasti belum pernah dengar Lu Group, kan? Maksudmu Lu Group yang baru saja kembali dari Wall Street? Oh, lumayan nak, kamu ternyata tahu juga. Tapi kenapa? Orang sepertimu tidak akan pernah bisa masuk ke kelas sosial kami. Kalau kamu tahu mana yang baik untukmu, jauhi Zhao. Gu Xingzhou, aku sudah merekam semua omonganmu tadi dengan perekam suara. Kalau kamu terus menggangguku, aku tidak keberatan membagikan rekaman ini ke Wu Qing. Kamu. Ayo. Aku. Lin Zhao, aku tidak percaya kamu dan si tampan itu bisa hidup bahagia. Kamu akan menyesal. Bukan, kamu pasti akan menyesal. Aku tidak tahu bagaimana Gu Xingzhou bisa mengakuisisi perusahaan kami. Kamu kesal? Tidak, aku percaya padamu. Aku hanya kasihan padanya. Punya istri sehebat kamu, tapi dia tidak tahu cara menghargaimu. Lu Cheng, terima kasih sudah percaya padaku. Dia tiba-tiba jadi bos baruku, tapi jangan khawatir, aku akan menjaga jarak darinya. Dia pasti sengaja melakukan ini. Dia pasti akan mempersulitmu. Kenapa kita tidak mengundurkan diri saja? Kamu tahu, tadinya aku memang berencana mengundurkan diri hari ini. Tapi kemudian aku berubah pikiran, karena dialah yang salah, bukan aku. Aku bekerja keras seperti kerbau selama 3 tahun untuk mendapatkan posisiku di perusahaan. Kenapa aku harus menyerah? Baiklah, kalau begitu jangan mundur. Zhao kita rajin dan serius. Dia yang terbaik. Setelah orang tuaku meninggal, rasanya sudah bertahun-tahun aku tidak mendengar ada yang memujiku. Tapi kalau ada apa-apa, kamu harus bilang padaku segera. Jangan ditanggung sendiri. Oke. Aku lapar.
Aku ajak kamu ke tempat yang makanannya enak. Makanan enak apa? Terima kasih. Wow. Hey, kamu tahu nggak? Restoran ini yang paling populer di seluruh kota. Susah banget pesannya. Aku sudah lama ingin ke sini. Tapi reservasinya sudah penuh setahun ke depan. Tapi hari ini hampir tidak ada orang. Kita beruntung sekali. Kamu yang beruntung. Aku juga merasa begitu. Sejak kita menikah, aku merasa semakin beruntung. Wow. Ini kartu gajiku. Semua penghasilanku masuk ke sini. Belanjalah sesukamu. Jangan berhemat untukku. Aku tidak butuh ini. Aku punya pekerjaan sendiri. Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Wajar saja istri yang mengelola uang. Zhao, kita suami istri. Antara suami istri, tidak ada milikmu dan milikku. Dulu, Gu Xingzhou menghabiskan uangku dan masih ngeluh aku nggak kasih dia cukup. Tapi Lu Cheng percaya padaku dan memberiku segalanya. Baiklah. Aku akan menyimpannya dengan aman untukmu. Pak, bunga Anda. Ini... Zhao, maukah kamu menikah denganku? Tapi kita sudah dapat surat nikah. Bagaimana kamu... Surat nikah itu soal tanggung jawab. Lamaran itu soal seremoni. Zhao, aku tidak akan membiarkanmu melewatkan semua kebaikan dan romansa yang pantas didapat setiap gadis. Jadi mau? Ya. Aku merasa semua ini seperti mimpi. Ini baru permulaan. Mulai sekarang, setiap hari kamu akan lebih bahagia. Terima kasih. Lu Cheng. Ais, bisa kau ubah panggilanmu untukku sekarang? Oke? Ya, terima kasih. Mas. Wah, gede banget. Jadi kamu beneran nikah kilat sama Lu Cheng? Iya. Ya ampun, sayang. Kamu ninggalin si brengsek, lalu gebetan SMA-mu muncul kayak pahlawan. Ini kayak novel impian yang jadi nyata. Kecilin suaranya. Dan lamaran yang romantis lagi. Kayaknya kehidupan pengantin barumu manis banget. Sebenarnya nggak kayak yang kamu kira. Dia baik sama aku karena dia emang orang baik. Dia selalu lembut. Dan keluarganya mendesak dia untuk nikah. Sementara aku cuman ingin lepas dari Gu Xingzhou. Kami cuman saling memenuhi kebutuhan. Tapi jauh-jauh, Lu Cheng begitu setia padamu. Mana mungkin cuma untuk menyenangkan keluarganya. Kayaknya dia udah suka sama kamu dari lama. Enggak mungkin. Apa yang ada padaku yang dia suka? Lagi pula, dia sudah punya gebetan dari SMA. Kamu lupa. Iya. Lu Cheng dan Shutang jadian di luar negeri. Jauh-jauh, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Mereka cocok. Tapi kamu kan masih punya perasaan sama Lu Cheng. Itu udah masa lalu. Aku juga memutuskan untuk bersama Gu Xingzhou.
Apa? Ya, oke. Mereka bersama bertahun-tahun dan bahkan pergi ke luar negeri. Tiba-tiba balik, pasti dia udah banyak patah hati. Tapi aku tetap rasa perasaannya padamu nggak sederhana. Xiao Xiao, aku baru aja keluar dari kekacauan. Hubungan itu hampir menghabiskan nyawaku. Sekarang aku nggak mau mikirin cinta lagi. Begini aja udah baik. Oh, baiklah. Asal kamu bahagia. Si brengsek Gu Xingzhou itu jangan sampai aku ketemu atau aku akan... Aduh. Maaf. 1 kopi, 1 jus jeruk. Hei, Sialan, di mana-mana ketemu 2 brengsek itu. Xingzhou, dengarkan. Kali ini, Direktur Zhang dan Direktur Li adalah anggota inti perusahaan. Kalau kamu bisa memenangkan mereka, posisimu di perusahaan akan kuat. Cing Cing, jangan khawatir. Aku pasti akan memberi kesan yang baik pada mereka. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini. Jauh-jauh, tunggu. Aku akan balas dendam untukmu. Hah? Xiao Xiao. Hei, jus meja kita belum datang. Bisa tolong cek? Tentu. Jangan main-main. Kamu baru saja memasukkan apa? Jangan khawatir, itu tidak akan membunuhnya. Hanya pil diet kadaluarsa yang belum kubuang. Itu mahal, dia beruntung. Ini dia. Oh, Direktur Zhang, Direktur Li. Tolong jaga Xingzhou dengan baik kali ini. oh, halo para direktur. Halo para direktur. Oh, terima kasih sudah datang. Mulai sekarang aku pasti... Ada apa ini? Nak, jaga citramu. Maaf. Aku harus ke toilet. Kalian bertiga ngobrol saja. Dia mungkin lagi nggak enak badan. Silakan Pak Zhang, Pak Li. Oh. Maaf banget. Maaf, aku harus pergi lagi. Jauh-jauh. Ayo cepat pergi sebelum dia lihat kita. Oh, para direktur. Aku. Lin Zhao, Xia Xiao Xiao. Pasti mereka yang melakukan ini. Aku... Hahaha, wajah Gu Xingzhou tadi puas banget. Xiao Xiao, kamu jahat banget, tapi tadi puas banget. Jauh-jauh, dirimu yang berani, penuh cinta, pemberani, dan tertawa inilah dirimu yang sebenarnya. Kamu sudah terlalu banyak menahan diri selama ini. Ya, aku juga setuju. Ini jauh lebih baik. Iya, aku juga setuju. Sekarang sudah baik. Ayo pergi. Wow, sayang, kamu masak banyak banget. Kamu nggak usah repot-repot. Aku sengaja belajar resep dari ahli gizi. Waktu itu dokter bilang kondisi tubuhmu lemah dan perlu dirawat pelan-pelan. Mulai sekarang, aku akan pulang setiap hari untuk masak malam buat kamu. Tapi itu nggak capek banget buat kamu. Capek? Kamu nggak tahu berapa banyak orang yang iri karena aku punya istri yang bisa kurawat. Lagi pula, kalau kesehatanmu membaik, aku juga yang diuntungkan. Hei, jangan konyol. Hehe, yuk makan. Wah. Omong-omong, sayang, kamu mau mulai bisnis di kampung. Apa kamu sudah dapat kerja? Aku berencana buka perusahaan dengan seorang teman. Sebentar. Kamu pasti butuh modal untuk buka usaha. Kartu ini yang dulu kamu kasih. Aku belum belanjakan 1 rupiah pun. Istriku manis banget. Orang lain memegang uangnya erat-erat, tapi kamu dengan rela memberikannya. Kamu butuh uang untuk buka usaha. Jangan khawatir soal itu. Simpan aja uangmu baik-baik, jangan buru-buru ngasih. Paham? Oke.
Tapi kamu baik banget sama aku. Aku juga mau ngelakuin sesuatu buat kamu. Enggak. Zhao Zhao, kalau kamu terus begini, aku khawatir benar-benar tidak bisa menahan diri. Sayang, aku siap. Zhao Zhao, sudah kamu pikirkan matang-matang? Kamu yakin? Soalnya setelah ini tidak ada jalan kembali. Zhao Zhao, kamu tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Zhao Zhao, apa kamu tidak sesak di bawah selimut? Enggak sama sekali. Kamu harus kerja. Ini weekend. Aku mau cuci muka dulu. Ada apa, kamu merasa tidak enak badan? Enggak. Cuman sedikit lemas di kaki. Kalau begitu, aku akan menggendongmu. Tidak, aku bisa sendiri. Jangan konyol. Oh. Lu Cheng, berapa umurmu? Kamu bertingkah seperti anak kecil. Merajuk sama istriku, umur bukan masalah. Makasih. Hei, aku perhatikan ada banyak buku tentang desain perhiasan di rumah. Apa kamu juga tertarik dengan desain perhiasan? cuma lihat-lihat. Dan setiap buku ada catatannya. Pantas aja kamu murid terbaik. Cuma lihat-lihat aja kamu sangat teliti. Iya. Tahu nggak, aku sebenarnya sudah lama ingin baca buku-buku ini. Dulu aku sangat suka desain perhiasan. Aku ambil jurusan itu di kuliah. Iya. Tapi waktu itu Gu Xingzhou bilang desain perhiasan nggak praktis, susah cari kerja, dan gajinya nggak bagus. Dia bilang, aku nggak boleh egois, harus ikut membantu cari uang untuk keluarga juga. Jadi aku masuk agensi iklan dan jadi planner. Dia salah. Desain perhiasan bisa jadi karirmu dan bisa mendatangkan ketenaran dan kekayaan. Yang perlu kamu pertimbangkan adalah apakah itu yang ingin kamu lakukan. Apakah itu yang ingin terus kamu lakukan? Iya. Sebenarnya begini saja sudah baik. Dan aku juga lumayan sukses di pekerjaan ini. Xiao Zhao kita selalu berhasil dalam apapun yang dia lakukan. Halo, Bu. Xiao Cheng, kamu kenapa? Kamu menikah tanpa bilang sama aku, bawa menantu aku pulang sekarang juga. Tapi Bu, Zhao Zhao belum siap. Kalau Ibu memaksa dia bertemu, dia akan merasa tertekan. Dasar anak nakal, kamu pikir aku ini monster? Kenapa kamu menghalangi aku ketemu menantu? Aku nggak peduli. Kamu harus bawa dia pulang hari ini. Oke, aku akan bawa dia sebentar lagi. Bu, lihat siapa yang datang. Oh, kamu sudah pulang. Sini,
Duduk. Jadi ini Jojo, cantik banget. Pantesan aja anak ini sudah lama kepikiran sama dia. Halo Tante? Masih panggil tante, ganti dong. Ibu. Iya, betul. Nih, Jauh-jauh. Lihat, ini semua hadiah yang ibumu siapkan untukmu. Anak nakal ini nggak bilang sebelum ambil surat nikah, jadi aku siap-siap buru-buru. Tapi jangan khawatir, nanti aku gantiin. Aku tahu keluarga Luceng kaya, tapi nggak nyangka semewah ini. Ibu ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Kamu harus terima. Anak ini sudah lama jomblo. Aku hampir kira dia suka cowok. Aku. Sekarang dia akhirnya bawa menantu secantik ini. Tentu aja aku harus nunjukin rasa terima kasih, kan? Terima aja, itu dari ibu. Terima kasih, Ibu. Iya, ngapain berdiri di situ? Di dapur ada buah. Cuci dan bawa ke sini. Kami lagi ngobrol. Kamu ngapain? Ayo sana. Aku... Oke. Kalian ngobrol aja. Oke. Jauh-jauh, meskipun ini pertemuan pertama kita, aku makin suka sama kamu. Nih, aku kasih kamu gelang ini. Ibu-ibu sudah kasih aku banyak hadiah. Aku nggak bisa terima lagi. Kamu harus terima. Gelang ini diwariskan ke aku oleh nenek Xiaocheng. Sekarang aku wariskan ke kamu. Mulai sekarang, kamu resmi jadi menantu keluarga Lu. Zhao memang anak baik. Pantesan aja Xiaocheng sudah lama suka sama dia. Zhao, dulu waktu muda aku buta dan tertipu pria sampah. Xiaocheng yang malang tumbuh tanpa ayah dan selalu dibully. Bu, jangan khawatir. Luceng kuat dan sudah jadi pria baik. Tapi anak ini memang keras kepala dan dia jadi agak tertutup. Dia memendam semuanya sendiri. Tapi jangan khawatir, dia bandel. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, itu seumur hidup. Tapi orang yang selama ini disukai Luceng seharusnya Shutang, kan? Dia pasti bukan tipe orang setengah-setengah. Kamu bisa tenang. Nah, ini semua yang bisa ibu lakukan untukmu. Oke, aku tahu. Kalian berdua ngobrolin apa? Apa? Kamu takut aku ganggu istrimu? Mana mungkin. Dasar nakal, ibu bilang. Ibu sangat puas dengan Zhao sebagai menantu. Mulai sekarang kalian berdua rukun. Jangan berani ganggu dia. Cuma Zhao yang jahatin aku. Kapan aku pernah jahatin kamu? Aku tidak jahatin dia. Ibu percaya kamu. Ibu bilang apa sama kamu? Dia bilang kamu sangat setia dalam cinta. Benarkah? Benar. Dia benar? Lin Zhao, kamu serakah lagi. Pernikahan ini hanya soal saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Meskipun hatinya milik orang lain, lalu kenapa? Zhao, apa kamu sengaja bikin onar karena nggak bisa lepas dari aku dan butuh perhatian? Tenang aja, kamu bakal segera balik ke sisiku. Lin Zhao, proposal yang Timu buat beberapa hari yang lalu. Klien ingin kamu presentasikan sendiri setelah jam kerja hari ini. Pak, saya hanya menulis proposal. Urusan dengan klien bukan tugas saya. Kamu yang paling tahu detail rencananya. Ini klien terbesar kita. Kalau sampai gagal, seluruh kantor pusat bisa hancur. Baik, saya pergi. Saya akan kirimkan waktu dan tempatnya. Jangan sampai kacau. Zhao, ada apa? Gak apa-apa. Di perusahaan kita belum pernah ada penyusun proposal yang langsung berurusan dengan klien. Ini sepertinya nggak benar. Menurutku kamu harus hati-hati. Tenang aja. Aku pulang telat hari ini. Aku di Wangxiang Pavilion, lagi diskusi proposal dengan klien.
Oh, Bulin. Silakan duduk. Silakan duduk. Kah? Saya di sini hari ini terutama untuk membahas detail proposal dengan kalian berdua. Silakan dilihat. Minum dulu, biar akrab, baru proposalnya bisa pas suasananya. Hei, ayo minum dulu. Maaf, saya biasanya nggak minum. Bagaimana kalau saya jelasin proposalnya dulu? Pak Zhang sudah menawarkan. Kalau kamu nggak minum, kamu nggak kasih muka. Kalau saya nggak minum, mereka nggak bakal dengerin proposal. Oke, saya minum sedikit. Setelah itu saya akan mulai jelasin proposal. Oke. Xiaolin. Tos. Sekarang saya akan presentasi proposalnya. Xiaolin, kamu cuman minum sedikit, itu nggak sopan. Saya nggak tahan minum. Minuman ini sudah dibius. Pak Gu, tugas Bapak sudah selesai. Oke. Kami akan memilih Bapak sebagai pemasok material untuk grup Wu. Haha, oh terima kasih Pak Gu. Kami pamit dulu. Tidak akan mengganggu urusan Bapak. Semoga beruntung. Zhao Zhao, kamu nggak bisa lolos dari genggamanku. Zhao Zhao, kamu cari ini. Ponselku. Kembalikan ponselku, berikan ponselku. Sayang. Gu Xingzhou, bajingan, kau membiusku. Zhao Zhao, kamu semakin pintar. Kamu bahkan tahu cara merekam. Kamu tahu kamu masih wangi. Jangan khawatir, aku sudah hapus rekaman di ponselmu. Gu Xingzhou, kamu benar-benar bajingan. Aku tidak tahu apa yang aku lihat padamu. Tapi aku tidak menyesal. Zhao Zhao, kamu tahu aku punya cara sekarang. Aku bersedia memberimu anak lagi. Kali ini, aku akan membesarkannya. Kamu menjijikan. Zhao Zhao, kamu tahu, aku sangat merindukanmu saat kamu tidak di sisiku. Ayo balikan lagi ya. Mimpimu, aku lebih baik mati daripada balikan denganmu. Apa kamu rela melepaskan 3 tahun kita bersama? Enggak. Kamu hanya bisa mencintaiku. Lepaskan aku. Pak Gu, istri Bapak dibawa ke hotel oleh Gu Xingzhou. Saya sudah kirim lokasinya ke HP Bapak. Zhao Zhao, tunggu aku. Zhao Zhao, berhenti melawan. Malam ini tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Lin Zhao, jangan menolak, nanti dapat yang lebih buruk. Lin Zhao, kamu tahu, tubuhmu terlihat lebih baik dari sebelumnya. Ini membuatku semakin terpesona. Lu Cheng, ku mohon bisakah kau menyelamatkanku sekali lagi? Zhao Zhao,
Kamu siapa? Siapa? Kamu menyentuhnya? Maaf. Antar aku pulang. Oke. Serahkan sisanya padamu. Biarkan dia hidup. Siap. Kamu mau ngapain? Aku bilang, menghinaku sama dengan menghina grup Wu. Aku akan membuatmu membayar. Pukul dia. Panas banget. Mereka membiusmu. Kupanggil dokter. Nggak usah dokter. Zhao Zhao, kamu sudah dibius. Harus ke dokter. Aku cuma mau kamu. Zhao Zhao, kamu yakin? Aku yakin. Aku cuma mau kamu. Hei, kapan kamu bangun? Saat kamu mencuri ciuman dariku. Kamu pura-pura tidur, jahat banget sih. Aku capek. Lagi pula semalam nyonya lu begitu bergairah. Jangan bilang gitu. Tapi aku suka banget, jadi kita masih bisa... Luceng, berhenti. Kenapa nggak tidur lagi? Kamu nggak enak badan. Yang terjadi semalam aku yang menyeretmu. Gu Xingzhou punya keluarga Wu di belakangnya. Kalau dia targetin kamu nanti, apa bakal pengaruh ke perusahaan barumu? Enggak. Benarkah? Sebenarnya ada yang belum aku kasih tahu kamu. Ada apa? Dulu, saat aku di luar negeri, aku mendirikan sebuah perusahaan. Alasan aku kembali kali ini adalah untuk memindahkan bisnis inti perusahaan ke China. Terus? Nama perusahaannya sebenarnya adalah Grup Lu. Jadi, manajer umum Lu yang mereka bicarakan yang kembali dari Wall Street, ini bukan sekadar kebetulan nama, kan? Zhao Zhao, jangan marah ya. Aku tidak sengaja. Zhao Zhao. Apa ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Tidak, itu saja kok. Cuma satu hal itu. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Saat itu, mengingat situasimu, aku takut jika aku memberitahumu yang sebenarnya, kamu akan menolakku. Jadi aku pikir aku akan mendekatimu perlahan. Setelah kamu menerimaku, aku akan memberitahumu. Zhao Zhao, maaf banget. Jangan marah ya, aku... Kenapa kamu gugup? Wajahmu pucat. Siapa bilang aku marah? Kamu benar-benar tidak marah? Kenapa aku harus marah? Aku bisa merasakan semua yang kau lakukan. Kau membantuku menjadi lebih baik. Apa aku tipe orang yang tidak menghargai itu? Iya. Tapi jika kamu menyembunyikan sesuatu lagi dariku, aku akan benar-benar marah. Mengerti.
Luceng, siapapun dirimu, aku tahu kamu adalah Luceng yang lembut dan perhatian yang baik padaku. Apa maksudmu tidak bisa menemukannya? Bagaimana mungkin orang hidup tidak terlacak? Kami sudah menggunakan semua jalur yang ada. Yang kami tahu hanya namanya Luceng dan baru pulang dari luar negeri. Tidak ada informasi lain sama sekali. Kalian semua tidak berguna. Kamu, lanjutkan. Gali sedalam 1 meter kalau perlu, tapi temukan dia. Tidak berguna. Luceng, tunggu saja. Masuk. Oh, apa menyesal mau balikan sama aku? Aku di sini untuk mengundurkan diri. Kamu pikir perusahaan ini bisnis keluargamu? Kamu bisa seenaknya masuk dan keluar? Lagi pula, kalau kamu resign, bagaimana kamu mau menghidupi laki-laki cantikmu itu? Ini surat pengunduran diriku. Dan ini perjanjian kompensasi untuk pelecehanmu padaku tadi malam. Aku tidak setujui pengunduran dirimu. Dan kompensasi? Jangan harap. Kamu bilang aku melecehkanmu, buktikan. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya. Lagi pula, jangan lupa aku sudah hapus rekaman di ponselmu tadi malam. Kamu pikir aku tidak punya cadang? Berhenti menggertak. Aku bisa kasih kamu uang. Hanya kalau kamu ninggalin cowok ganteng itu dan balik sama aku. Kalau enggak, lupakan. Zhao, setelah kamu pergi, aku baru sadar betapa aku mencintaimu. Ini buat kamu, aku masih punya banyak cadangan. Lin Zhao, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Zhao, tahu nggak? Kalau rekaman ini bocor, reputasimu akan hancur. Kamu akan dicap merayu bosmu. Kamu pikir ada yang mau sama kamu setelah itu? Itu bukan urusan Bapak, Pak Gu. Tapi kalau ini bisa menjatuhkan Bapak dan grup Wu, itu sepadan. Bapak sebaiknya pikirkan bagaimana menjelaskan ini ke grup Wu dan Wu Qing. Baik. Aku bayar. $2 juta? Kamu gila? Apa Pak Gu, Bapak pikir posisi menantu grup Wu tidak sebanding dengan 2 juta? Atau Bapak mau kehilangan semua yang sudah Bapak dapat? Kamu kejam. Uangnya harus sampai dalam 3 hari. Aku akan hapus rekamannya. Kalau tidak, rekaman ini akan sampai ke meja ketua grup Wu dan Wu Qing. Lin Zhao, tunggu saja. Kenapa bunganya? Selamat atas pengunduran dirimu. Kamu senang banget aku nganggur? Secara egois, aku senang kamu jauh dari Gu Xingzhou. Sekarang aku mau kerja apa? Kamu pasti dapat kerjaan yang lebih bagus. Lagi pula, Zhao kita ini sangat hebat. Tentu saja. Bos, rencana hari ini apa? Ikut aku ke toko buku. Siap, bos. Kamu lagi mikirin apa?
Aku sedang memikirkan betapa bahagianya aku saat ini. Apa yang kamu lakukan? Ini perpustakaan. Dengan begini, tidak ada yang bisa melihat. Oh, pamer cinta di perpustakaan. Oh, iri banget. Ayolah, sayang. Ayo, ayo. Biar aku, biar. Pergi, pergi. Ada yang lihat kita. Di mana? Di mana? Haha. Ya. Makasih. Zhao Zhao, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Oke. Gu Xingzhou telah memberitahu semua perusahaan besar untuk tidak mempekerjakanmu. Tapi jangan khawatir, dengan aku di sini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Oke. Selama kamu di sini, aku tidak khawatir. Lagi pula, aku sudah punya rencana selanjutnya. Rencana apa? Mata ganti mata. Sekeren itu? Ya, lalu bantuan apa yang perlu suamimu berikan? Sebenarnya ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Apa itu? Sayang, bisa kamu ajarin aku? Lu Cheng, kalau aku bantu kamu, kamu bisa ajarin aku sebagai balasannya? Aku bakal kasih nyawaku kalau kamu minta. Oke? Oh, kamu kelihatan bugar akhir-akhir ini. Wajahmu bersinar. Gimana? Hidup pernikahanmu baik-baik aja? Kamu nggak akan ngerti dasar jomblo. Apa, nikah bikin kamu spesial? Cariin aku dong. Hei, serius deh. Grup Wu masih ngotot, selalu nyoba buat kita investasi. Dan syarat mereka makin bagus. Mereka kelihatan sangat putus asa. Setujui aja. Kamu gila? Semua orang tahu grup Wu itu berantakan. Apa nikah bikin kamu kehilangan insting investasi juga? Istri yang pegang kendali, suami nurut. Kamu nggak bakal ngerti. Seharusnya aku nggak nanya kamu. Aku pergi. Hei, tunggu. Negosiasi yang baik, tapi kasih mereka syarat terburuk. Nggak masalah. Cing cing. Sebenarnya Bu Wu panggil aku ke sini buat apa? Nanti kamu tahu sampai di sana. Oh, Pak Ketua Wu. Xingzhou, aku benar tentangmu. Haha. Pak Ketua Wu, saya sungguh tidak melakukan banyak hal. Oh, panggil saya Pak Ketua Wu terlalu formal. Mampu meyakinkan grup Lu untuk berinvestasi adalah bukti terbaik dari kemampuanmu. Grup Lu? Saya bahkan belum bertemu perwakilan grup Lu. Bagaimana saya bisa mendapatkan investasi itu? Xingzhou, kamu memberiku kejutan yang luar biasa. Ayah, lihat, aku sudah bilang Xingzhou itu mampu. Oh, Om, Anda terlalu memuji saya. Ini semua yang seharusnya saya lakukan. Nah, mulai hari ini kamu dan Qingqing adalah wakil presiden perusahaan. Saya pikir sudah waktunya untuk memajukan rencana pernikahan kalian. Benarkah, Ayah? Hebat. Terima kasih, Om. Jangan khawatir, aku akan terus bekerja keras. Masih memanggilku Om? Ayah. Ya. Ini adalah poin kunci dalam catatan transaksi. Kamu harus melihat struktur pendapatan dan pengeluaran, bukan hanya angka permukaannya. Dan juga di sini. Dan di sini, masukkan rumusnya. Sekarang lihat dengan jelas. Fokus. Lihat.
Pertama, bagaimana cara kamu menemukan nilai ini? Terakhir, ingat bahwa setelah dikurangi pajak penghasilan, itulah laba bersihmu. Kau melamun lagi, seperti biasa. Ya, karena kamu ganteng banget sih, jadi aku terus terganggu. Karena kamu nggak bisa konsentrasi, yuk kita istirahat sebentar. Iya, ayo. Kamu ngapain? Masih siang loh. Ya apalagi urusan suami istri. Grup Lu bilang mereka akan kirim perwakilan ke perusahaan kita. Sebentar lagi mereka tiba. Kalian berdua layani mereka dengan baik. Ayah, ini kan bukti kalau grup Lu menghargai kita. Jangan khawatir, aku akan menyambut mereka dengan hormat. Serahkan pada kami, Ayah. Oh, ayo, mereka akan tiba sebentar lagi. Oke. Ayo. Xingzhou. Aku bilang, kamu harus jalin hubungan baik dengan perwakilan ini. Kalau kita dekat dengannya, itu artinya kita dapat dukungan grup Lu. Keuntungan bagi grup Wu kita tidak akan ada habisnya. Cing, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Gimana? Aman. Mereka datang. Begitu aku dekat dengan perwakilan ini, Wu Qing dan ayahnya harus tunduk padaku. Dan Lin Chao harus patuh. Lin Zhao, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Kamu mengikutiku sampai ke sini? Kucing dan anjing liar pun bisa masuk. Lihat dirimu. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu bikin ulah di wilayah grup Wu? Siapa aku? Kalau begitu perkenalkan, aku Lin Zhao, perwakilan dari grup Lu. Apa? Ku Xingzhou. Bukankah kamu bilang perwakilan grup Lu itu laki-laki? Aku menduganya. Mana aku bakal tahu kalau ternyata dia? Tebak. Yang kamu lakukan cuma nebak. Apa, tidak senang melihatku, manajer umumku? Kamu? Selamat datang, tentu saja aku menyambutmu. Manajer umum Lin, ini... Hey! Oh, manajer umum Lin, selamat datang. Aku tidak menyangka manajer umum Lin begitu muda dan berprestasi. Bapak terlalu baik, Ketua Wu. Oh, mulai sekarang, apapun yang Anda butuhkan, bilang saja. Semua orang di grup Wu siap melayani Anda. Biarkan aku lihat kantornya dulu. Lewat sini. Manajer umum Lin, ini kantor yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mejanya baru. Tapi, menurutku yang tadi kita lewati, yang ada jendela besar dari lantai ke langit-langit, lebih cocok. Kamu sengaja begini, mau merebut kantorku? Cing, ini Bu Lin, perwakilan dari grup Lu. Mulai sekarang dia jadi general manager perusahaan. Jaga sikapmu. Ayah? Bu Lin, saya akan segera menyiapkan kantor itu untuk Ibu. Pak Wu, saya rasa profesionalisme Wakil Presiden Wu perlu ditingkatkan. Ya, mulai sekarang biarkan King Ching dan Xingzhou belajar dari Ibu. Ibu bisa melatih mereka dengan baik. Kamu? Kalau kamu nggak mau perusahaan bangkrut, perlakukan sapi perah ini dengan baik. Bu Lin. Cing, pergi! Kenapa dia, bangsat kelas rendah itu bisa seenaknya memerintah aku? Cing, tenang. Ini semua salahmu. Kenapa dulu kamu nggak menanganinya dengan benar? Sekarang dia datang bikin hidupku sengsara. Cing, aku sudah memasukkan dia ke daftar hitam di seluruh industri. Mana aku tahu dia bisa nempel ke grup Lu. Apa, Gu Xingzhou, kamu senang sekarang? Lin Chao sekarang punya uang dan kekuasaan. Apa kamu menyesal sudah meninggalkannya? Mana mungkin? Nyala. Oh, aku sudah lama tidak punya perasaan padanya. Dia cuma iri. Iri sama kecantikan dan bakatmu, berusaha memisahkan kita. Sayang, jangan tertipu-tipu dayanya. Cing. Aku punya cara untuk menyingkirkannya. Hei, jangan lupa grup Lu sangat menghargaiku.
Begitu aku tahu siapa yang mengirimnya ke sini, maka kita akan mudah menyingkirkannya. Hah? Kamu harus buktikan. Baik-baik, jangan marah. Lin Zhao, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Manajer umum Lin, bagaimana hari pertamamu? Menjadi bos rasanya enak tapi sedikit capek. Kamu sudah bekerja keras. Omong-omong, Chen Ye bilang Gu Xingzhou sedang menyelidiki latar belakangmu. Dia mungkin merencanakan sesuatu. Hati-hati. Denganmu di sini, aku tidak khawatir. Itu bukan mobil manajer umum lu, kenapa Lin Zhao ada di mobilnya? Mungkin pendukung Lin Zhao adalah manajer umum lu? Aku pasti salah lihat. Manajer umum lu bisa dapatkan wanita manapun yang dia mau. Kenapa dia mau dengan orang seperti Lin Zhao? Bicara. Apa? Kami tahu siapa Lu Cheng. Oh. Latihan? Apa wakil presiden gue nggak tahu mengetuk pintu? Lin Zhao, jangan terlalu sombong. Aku udah tahu semuanya soal cowok cantikmu itu. Bilang. Dia cuma mahasiswa miskin yang baru pulang dari luar negeri, nggak punya kerja dan udah nikah. Sepertinya udah ahli hidup dari perempuan. Dia nipu kamu. Terus? Zhao Zhao, dia penipu. Aku satu-satunya yang beneran cinta kamu. Pergi. Lin Zhao, dia cuma ngincar uangmu. Kenapa kamu masih sama dia? Kamu beda. Setidaknya dia ganteng. Kamu malah nggak punya malu. Kalau nggak ada urusan lain, wakil presiden gue silakan pergi. Aku ada kerjaan. Lin Zhao, jangan menyesal. Saat cowok cantik itu ninggalin kamu tanpa apa-apa, kamu bakal merangkak balik ke aku. Awas ekormu. Saya sudah melihat laporan kuartal terakhir. Kinerja turun drastis. Terutama Departemen Pemasaran dan Desain. Ada apa? Pasar secara keseluruhan sedang buruk. Semua seperti ini. Ya Pak Wu, dengan menurunnya pasar, fluktuasi itu wajar. Normal? Kamu sudah bernegosiasi dengan Asahi Mall selama 2 bulan dan belum juga menutup kesepakatan. Dan itu kamu bilang normal? Iya, memang itu salah mereka. Saya tidak peduli bagaimana sebelumnya, tapi sekarang setelah grup lu berinvestasi, setiap sen sangat berarti. Perusahaan ini tidak mempertahankan orang yang tidak berguna. Bulin benar. Xingzhou, kamu dan Qingqing akan menangani kesepakatan Asahi secara langsung. Pastikan kalian menyelesaikannya. Ayah, manajer umum Li dari Asahi itu terkenal sulit. Dia... Kalau dia tidak sulit, apa aku akan mengirim kalian berdua? Seperti yang kubilang, perusahaan ini tidak mempertahankan orang yang tidak berguna. Ya Pak Wu, kami akan pergi. Tebak siapa? Tebak, apa aku akan menebak? Tebak apa aku akan menebak, apa kamu akan menebak? Tebak, apa aku akan menebak? Tebak, apa aku akan menebak? Tebak, apa aku akan menebak, apa kamu akan menebak? Kenapa kamu tiba-tiba di sini? Kamu selalu menjemputku, hari ini giliranku menjemputmu. Kelihatannya kamu lagi senang hari ini. Aku mengirim Gu Xingzhou dan Wu Qing untuk menangani kesepakatan Asahi. Sekarang, mereka mungkin sedang disiksa oleh manajer umum Li. Jahat kan?
sangat buruk, tapi aku suka. Pak Lu, silakan lihat dokumen ini. Tunggu. Bilang ke Pak Li dari Asahi, bikin susah orang-orang Wu Group. Ya Pak Lu. Istri yang pimpin, suami nurut. Ayo kita perkeras tekanan. Hei, berhenti. Gimana kalau dia balik masuk? Dia nggak akan berani. Lin. Dah. Sampai jumpa besok, Pak Wang. Bangun, jangan tidur. Apa? Ini udah jam pulang. Rapat Pak Li belum selesai? Pak Li sudah pergi. Pergi? Kami nunggu di sini sepanjang sore dan kamu bilang dia pergi? Pak Li ada janji makan malam-malam ini. Dia sudah pergi. Sikap macam apa itu? Ada apa denganmu? Cing. Bu, saya di sini cuma menyampaikan pesan. Dia mau ketemu ibu atau enggak, itu bukan urusan saya. Kamu resepsionis tidak berguna. Cing. Kamu ngapain? Gila ya? Dia bilang aku gila. Cing. Sudahlah, berdebat sama dia nggak ada gunanya. Aku akan cari tahu di mana Pak Li makan malam, dan kita langsung ke sana. Telepon dia aja. Sini. Terima kasih atas dukungannya. Bersulang. Ayo. Pak Li. Oh, Pak Li, kami tunggu seharian di kantor Bapak hari ini. Nggak bisa ketemu, jadi kami ke sini. Bu, Pak Gu, staf saya tidak memberitahu saya. Mohon maaf. Kebetulan kita ketemu, yuk minum sambil ngobrol. Oke. Terima kasih, Pak Li. Oke. Terima kasih, Pak Li. Hati-hati, Pak Li. Oh, bukankah ini Bu dan Pak Gu? Mau minum di sini? Lin Zhao, kamu kesini mau mengejek kami? Aku nggak sesantai itu. Aku kesini mau makan. Tapi toleransi Pak Gu sepertinya tidak terlalu bagus. Lin Zhao, jangan sombong. Aku bilang sama kamu, Hati-hati. Apa yang bisa aku sombongkan? Aku hanya terharu melihat kalian berdua bekerja keras untuk proyek perusahaan. Tapi aku dengar Pak Li ini terkenal sebagai peminum berat. Kalian berdua sanggup berapa ronde lagi sama dia? Kamu, hei, Xingzhou. Lin Zhao, kalau ada apa-apa sama Xingzhou, akan kubuat kau bayar. Xingzhou, bangun. Ini 120, ada yang pingsan di Wangxiang Pavilion lantai 2. Kirim ambulans. Kau... Gu Xingzhou, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kau lakukan padaku. Bukankah ini warung pangsit yang dulu kita sering datangi waktu SMA? Bukannya sudah tutup beberapa tahun lalu? Silakan duduk, Bu. Aku lapar banget. Hei, Pak, seperti biasa 2 mangkuk dengan tambahan udang kering. Hei, kamu dukung siapa di pertandingan hari ini? Menurutku, layup Jojo keren banget. Enggak. Menurutku dunknya Chen Ruifeng lebih keren. Kamu suka gaya Chen Ruifeng yang kayak gitu? Enggak juga, cuma... Lu Cheng. Coba deh, lihat rasanya. Kamu yang bikin? Iya. Ya. Rasanya persis sama seperti dulu. Sejak pemiliknya tutup dan pulang ke kampung halamannya, aku belum bisa memakannya. Bagaimana kamu membuatnya?
Tentu saja. Bu. Hei, nak, kamu datang lagi. Gadis yang kusuka sangat suka pangsitmu. Tolong ajari aku pasti bisa. Baiklah nak, kamu benar-benar setia pada pacarmu. Nih, Oh, isiannya tidak boleh terlalu banyak tapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Lipat seperti ini, lalu lipat kedua sisi ke tengah. Kemudian cubit dan pangsit berbentuk kantong keberuntungan selesai. oh. Oh, punyaku terlalu jelek. Jelek tidak masalah, yang penting rasanya enak. Saat aku membuat pangsit, aku teringat putriku, dan aku memasukkan semua cintaku untuknya ke dalam pangsit. Itulah kenapa dia bilang pangsit buatanku yang terbaik. Sama untukmu, saat kamu membuat pangsit, pikirkan gadis yang kamu suka, maka semangkuk pangsit ini akan terasa manis. Oke. Ya? Lu Cheng, kamu tahu kenapa aku suka pangsit warung ini? Karena kamu pernah bilang pangsit pemiliknya rasanya seperti masakan ibumu. 3 tahun lalu, setelah orang tuaku meninggal, aku datang ke sini berkali-kali hanya untuk merasakan rasa ini. Tapi aku tidak pernah bisa memakannya. Jadi Lu Cheng, aku benar-benar berterima kasih padamu. Zhao Zhao, kita suami istri. Jangan selalu bilang terima kasih. Oke. Kamu coba juga. Oke. Nih, Iya, gimana? panas. Ingat makan yang baik, aku akan menjemputmu sepulang kerja. Aku tahu Lu Cheng, kamu makin banyak bicara. Pergi kerja saja. Oke, aku akan menjemputmu sepulang kerja. Apa CEO besar sepertimu bisa selembut ini? Menurutku kakak ipar itu hebat. Ada yang mau bilang? Ya, sebenarnya ada. Aku bertemu Gu Xingzhou hari ini. Dia bilang ingin bertemu denganmu, dan dia ingin menyingkirkan kakak iparmu dan mengambil alih kekuasaan. Dia juga bilang akan memberiku 10 juta rupiah jika aku bisa membujukmu. Dia ingin menguasai uang grupku. Oh, pintar. Dan dia sudah melakukan beberapa langkah. Jika dia tahu siapa dirimu sebenarnya, dia akan terkejut setengah mati. Ya, bilang padanya jika dia bisa menyerahkan 20% saham Wucheng di grup Wu kepadaku, aku akan setuju. Aku akan melakukannya. Juga, bantu aku menyelidiki apa yang dia rencanakan di grup Wu. Tunggu, serius? Perusahaan yang berantakan itu buat apa? Meskipun grup Wu berantakan, itu adalah perusahaan perhiasan veteran. Saluran dan rantai pasokannya sangat stabil. Kakak iparmu selalu ingin mendesain perhiasan. Dengan memberinya platform yang sudah ada, dia tidak perlu memulai dari nol. Lagi-lagi kakak ipar, jika aku tahu kamu begitu sayang sama istri, aku tidak akan repot-repot bertanya. Aku pergi. Cing Cing, aku punya beberapa dokumen untuk ditandatangani. Oh, oke. Cing Cing, Hah? Ada apa? kita sudah lama tidak berhubungan intim. Aku kangen kamu. Kamu nakal banget. Oh, rapat hari ini juga ada pengumuman penting. Setelah evaluasi dari grup Lu, mulai hari ini, Gu Xingzhou akan resmi menggantikan Lin Zhao sebagai manajer umum grup Wu. Dia akan bertanggung jawab penuh atas koordinasi dengan grup Lu. Terima kasih atas kepercayaan Anda semua. Saya akan memenuhi harapan Anda. Satu hal lagi, manajer umum Lu sangat menghargai grup Wu kita. Beliau setuju untuk hadir langsung ke rapat tahunan perusahaan minggu depan. Ini adalah penampilan publik pertama manajer umum Lu sejak kembali ke negara. Ini sangat berarti. Pastikan media live dan wartawan sudah diatur sebelumnya.
Pastikan rapat tahunan itu megah dan sempurna, tidak ada kesalahan. Serahkan padaku, Ayah. Aku janji acaranya akan megah dan grup Wu akan jadi berita utama. Hei, Zhao Zhao, sebenarnya kamu nggak usah buru-buru pergi. Kalau kamu minta padaku, mungkin demi masa lalu aku bisa cari tempat untukmu di grup Wu. Apa yang ku bilang? Kamu pikir cuma karena kamu nempel ke asisten sebagai backing, kamu bisa pertahankan posisi itu? Jangan ngayal. Sekarang kamu pergi dengan kekalahan. Jujur, apa kamu menyesal? Kalau kamu setuju balikan sama aku, kamu nggak perlu mengalami ini. Mungkin aku bisa kasih kamu kesempatan ketemu manajer umum lu. Itu kesempatan yang diimpikan banyak orang. Udah. Gu Xingzhou, kamu tahu nggak seperti apa dirimu sekarang? Hah? Anjing yang mengibas-ngibas ekor cuma karena berkuasa. Lin Zhao, kamu... Aku harap kamu masih bisa tersenyum setelah rapat tahunan. Hei! Lin Zhao, kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan omongan kerasmu. Para hadirin media, hari ini adalah rapat tahunan grup Wu. Manajer umum Lu dari grup Lu juga akan segera hadir. Kami memiliki semua wakil presiden perusahaan kami di sini. Kok Lin Zhao makin cantik? Lin Zhao, kamu ada di sini. Sempurna. Kamu bisa saksikan momen kejayaan aku dan Xingzhou. Orang rendahan sepertimu mungkin nggak bisa mimpiin ini. Kelas rendah, kalian bicara tentang diri kalian sendiri. Kamu. Oh, Pak Chen. Kapan Pak Lu tiba? Kenapa buru-buru? Dia sebentar lagi tiba. Semuanya, mari kita beri tepuk tangan meriah untuk Pak Lu. Lu Cheng. Dia itu Pak Lu? Bukankah dia itu cowok cantik yang dipelihara Lin Zhao? Dia... Mana mungkin? Aku suruh orang selidiki dia. Dia cuma anak miskin. Masa dia jadi Pak Lu? Perkenalkan, ini istri saya, Lin Zhao. Ya ampun, Lin Zhao ternyata istri Pak Lu. Dia selalu rendah hati. Dan Gu Xingzhou dulu begitu sombong, konyol. Dia yang bodoh selama ini. Pak Lu ganteng banget, Bulu juga cantik banget. Mereka pasangan yang serasi. Oh, Pak Lu, saya sudah sering dengar tentang Bapak. Saya nggak nyangka General Manager Lin itu istri Bapak. Haha. Ada apa dengan kalian berdua? Sudah selesai, semuanya sudah selesai. Selanjutnya, saya akan memberikan hadiah besar untuk Pak Wu. Teman-teman media, tolong siapkan peralatan kalian. Ini akan jadi headline besok. Semuanya tolong lihat layar. Sejak menjadi wakil presiden Wu Group, Gu Xingzhou telah menyalahgunakan dana perusahaan. Sebagian untuk keperluan pribadi, sebagian untuk hutang judi. Selain itu, Wu Group melakukan penipuan keuangan skala besar dalam 3 tahun terakhir. Ketua Wu Zhengguo dan Wakil Presiden Wu Qing sama-sama terlibat. Semua bukti sudah diserahkan kepada pihak berwenang. Mereka seharusnya segera tiba. Kamu ternyata... Nona Wu, apakah momen kejayaan ini cukup memuaskan untukmu? Besok, berita utama pasti semuanya tentang Wu Group. Lin Zhao, dasar jalang, aku akan membunuhmu. Ah, Lin Zhao? Cing. Kamu baik-baik saja? Oh, aku hampir lupa memberitahumu. Gu Xingzhou sudah diam-diam mentransfer 20% sahammu ke Lu Cheng. Hei! Cing, dengarkan aku. Bukan seperti itu. Kamu tidak bisa... Gu Xingzhou, pengecut tak berguna. Aku bersusah payah mempromosikanmu dari wakil presiden. Dan begini caramu membalas kebaikanku? Menjauh dariku. Kamu memperlakukanku dengan baik. Di matamu, aku lebih buruk dari anjing. Aku disuruh-suruh olehmu sepanjang hari. Aku bilang,
Aku sudah lama muak dengan sikap merendahkanmu. Jika kau tidak memaksaku putus dengan Zhao Zhao, aku tidak akan berada dalam kekacauan ini sekarang. Cukup, kamu memalukan. Kamu sudah mempermalukan keluarga Wu. Zhao Zhao, aku mohon padamu. Demi masa lalu, minta manajer umum Lu untuk melepaskanku. Zhao Zhao, aku sangat mencintaimu. Kita dulu begitu baik bersama. Tolong aku sekali lagi, Zhao Zhao. Sudah terlambat. Gu Xingzhou, saat kau menyebabkan kematian anakku, saat kau menggunakan uang asuransi orang tuaku untuk mengancamku, saat kau menyakitiku berulang kali, tidak ada lagi yang tersisa di antara kita. Tidak, Zhao Zhao. Tolong aku sekali lagi. Aku tahu aku salah, Zhao Zhao. Tolong aku sekali lagi. Minggir. Gu Xingzhou, Wu Zhengguo, Wu Qing. Kami menerima laporan bahwa Anda terlibat dalam penggelapan dan penipuan keuangan. Silakan ikut kami. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Tidak, Pak. Pergi. Zhao Zhao, Zhao Zhao. Semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir. Bu, telepon Anda. Aku harus menjawab telepon ini. Zhao Zhao, Shutang sudah kembali. Hanyut di sungai dan danau, mana bisa hindari luka? 3 luka, kamu mati. Hei, minum. Zhao Zhao, aku bilang ya, di sini banyak cowok ganteng. Hei Zhao Zhao, itu kan Lu Cheng dan Shutang? Haha, hei Xiao Xiao, hei, kalian di sini juga? Ayo, kita lagi seru-seruan, gabung aja. Iya, datang. Ayo, di sana lebih rame. Aku datang. Ayo, duduk. Nih, kamu duduk di dalam. Kenapa kamu di sini? Sekarang kita semua udah kumpul. Ayo main truth or dare. Ya, seru. Siapa yang ditunjuk botol harus main. Nggak boleh curang. Kalau curang, kamu minum. Oke. Oke, aku duluan. Oh. Lu Cheng akhirnya kena kamu. Pilih. Jujur. Jujur ya. Hei, tunggu. Aku yang tanya. Lu Cheng, berapa cewek yang pernah kamu suka? 1. Oke, ronde selanjutnya. Ayo terus, lagi-lagi. Semua dapat giliran. Wow. Hei Lu Cheng, kamu sedang hebat hari ini. Ayo, aku mau tanya, kapan kamu mulai menyukainya? Kapan? SMA. Tapi sekarang aku sudah mendapatkannya. Dia sudah jadi istriku. Oh. Lu Cheng, kamu sudah menikah, kamu rahasiakan terus. Iya, kenapa kamu tidak membawa istrimu untuk bertemu kami? Maaf, aku harus ke toilet. Ayo lanjut. Ayo lanjut terus. Lama tidak bertemu, Lin Chou. Kudengar kamu menikah dengan Lu Cheng. Iya. Maaf, posisi ini seharusnya milikmu. Maksudmu apa? Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Tapi kamu dulu suka dia kan? Maksudmu waktu SMA? Aku tidak tahu apa-apa waktu itu. Aku hanya pikir dia ganteng dan nilainya bagus. Jadi aku menulis surat cinta untuknya. Aku juga mengirim 1 ke anggota panitia olahraga dari kelas sebelah. Tapi kamu pernah posting foto ulang tahun di luar negeri. Dan Lu Cheng ada di sana. Enggak. Lu Cheng dan pacarku teman satu lingkaran. Mungkin dia diajak pacarku. Jadi, kalian nggak pernah pacaran? Mana mungkin. Sebenarnya dari SMA aku udah lihat kalau Lu Cheng suka sama kamu. Luar biasa banget. Setelah bertahun-tahun kalian berdua akhirnya jadian. Semoga kalian bahagia. Ayo balik ke dalam dan nikmatin. Aku juga mau ke toilet. Jadi aku yang mengada-ada sendiri. Lu Cheng selalu suka sama aku.
Luceng, kamu selalu cinta sama aku. Bukan Xiutang, bukan orang lain. Dari dulu cuma kamu. Aku baru tahu. Zhao Zhao, aku cinta kamu. Luceng, aku juga cinta kamu.